Bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat sama hal-hal yang gak penting. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget sama hidup? Setiap hari ada aja yang dipikirin, bikin overthinking, sampai rasanya mau nyerah aja. Apalagi di zaman sekarang, di mana media sosial bikin kita sering ngebandingin diri sama orang lain. Rasanya kayak hidup orang lain kok mulus banget ya. Sementara kita gini-gini aja. Nah, kalau kamu lagi ngerasain itu, berarti kamu wajib banget dengerin ini. Karena hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia hidup tenang di tengah gempuran ekspektasi. Kita bakal bedah bareng ringkasan buku Mark Manson, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ini bukan tentang jadi cuek atau nggak punya hati loh. Tapi ini tentang cara biar kamu nggak gampang stres dan bisa fokus sama hal-hal yang bikin hidup kamu makin berarti. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Sebentar! Sebelum kita nyelam lebih dalam ke pembahasan seru ini, aku mau minta bantuan kamu nih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kita bisa terus belajar dan berkembang bareng di channel ini. Sip! Yuk, lanjut! Oke, sebelum kita selami lebih dalam, kita harus ngakuin dulu. Hidup di era sekarang itu nggak gampang. Dikit-dikit ada notifikasi. Dikit-dikit lihat teman liburan kemana, punya barang baru, atau udah settle sama pasangannya. Rasanya kok FOMO atau Fear of Missing Out itu jadi makanan sehari-hari ya. Mark Manson di bukunya itu kayak lagi ngasih tamparan online yang bilang, "Woi, bangun! Kamu nggak perlu peduli sama semua hal itu." Dia bilang, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari kita punya semuanya, atau kita jadi paling sempurna. Justru, kebahagiaan itu datang dari berani bodoh amat sama hal-hal yang gak penting buat kamu. Misalnya nih, kamu sering banget pusing mikirin omongan orang. Si X, kok gini sih bajunya? Atau, duh, nanti kalau aku posting ini, dikatain sombong gak ya? Mark Manson mau kita berhenti membuang energi buat hal-hal receh kayak gitu. Fokusin aja energi kamu buat hal yang benar-benar worth it. Ini penting banget loh, buat kamu yang lagi di fase pencarian jati diri atau lagi berjuang di awal karier. Stop banding-bandingin diri. Nah, ini dia poin krusialnya. Banyak yang salah paham sama judul bukunya. Seolah-olah kita disuruh jadi apatis, gak peduli sama lingkungan, atau jadi individualis. Salah besar. Mark Manson justru ngajarin kita untuk lebih selektif dalam memedulikan sesuatu. Ibaratnya gini, energi kamu itu terbatas, kayak kuota internet. Kalau kamu pakai buat scrolling gak jelas, atau drama-drama gak penting, ya habis. Tapi kalau kamu pakai buat belajar, bikin karya, atau quality time sama orang tersayang, itu kan jauh lebih bermanfaat. Jadi, bodoh amat di sini itu artinya bodoh amat sama ekspektasi orang lain yang gak realistis. Bodoh amat sama kegagalan kecil yang justru jadi pelajaran. Bodoh amat sama hal-hal yang gak bisa kamu kontrol. Paham ya bedanya? Ini bukan tentang jadi cuek, tapi tentang jadi cerdas dalam memilih apa yang layak kamu pedulikan. Mark Manson punya beberapa pilar utama yang bisa jadi panduan hidup kamu. Mari kita bedah satu persatu. Ini relevan banget buat kamu, dari yang lagi merintis sampai yang sudah mapan. Siapa di sini yang maunya hidup lurus-lurus aja, gak ada masalah sama sekali? Nah, Mark Manson bilang, itu cuma hayalan. Kebahagiaan itu bukan absennya masalah, tapi datang dari kemampuan kita menghadapi dan menyelesaikan masalah. Kamu mau punya hubungan yang baik? Ya berarti harus siap hadapi konflik, belajar komunikasi, dan kompromi. Itu masalah. Mau karier bagus? Ya, siap hadapi tantangan. Kerja keras, kadang lembur. Itu juga masalah. Poinnya adalah, kita harus pilih masalah yang ingin kita hadapi. Masalah mana yang worth it untuk kamu perjuangkan. Kalau kamu pilih masalah yang kamu suka untuk diselesaikan, disitulah kebahagiaan akan muncul. Ini berlaku banget loh. Baik buat kamu yang lagi pusing skripsi,
atau proyek kantor, sampai kamu yang lagi mikirin masa depan anak-anak. Oke, mungkin ini kedengaran agak kasar ya, tapi dengerin dulu. Sejak kecil, kita sering didoktrin kalau kita itu unik, spesial, dan harus jadi yang terbaik di segalanya. Ekspektasi ini kadang jadi beban berat banget. Mark Manson bilang, dengan menyadari kalau kamu sama aja kayak orang lain punya kelemahan, pernah salah, pernah gagal, itu justru melegakan. Kamu nggak perlu terus-menerus pusing buktiin diri ke semua orang. Kamu jadi lebih rendah hati, realistis, dan nggak gampang insecure. Ini bagus banget buat mental health kamu loh. Buat kamu yang udah lebih senior, ini juga pengingat bahwa nggak perlu selalu jadi yang paling tahu atau paling benar. Belajar mengakui kekurangan itu justru kekuatan. Sering nggak sih kita nyalahin keadaan? Aku gagal karena bos aku nggak adil. Atau aku belum sukses karena aku nggak punya modal. Mark Manson tegas banget bilang, berhenti jadi korban. Walaupun kamu nggak bisa kontrol semua kejadian di hidup kamu, tapi kamu 100% bertanggung jawab atas respons dan tindakan kamu terhadap kejadian itu. Misalnya, kamu dipecat, kamu nggak bisa kontrol keputusan perusahaan, tapi kamu bisa kontrol gimana kamu mencari pekerjaan baru atau belajar skill baru. Dengan mengambil tanggung jawab, kamu jadi punya kekuatan untuk mengubah keadaan, bukan cuma pasrah. Nah, ini dia jantungnya bodo amat. Kalau kamu udah bisa bodo amat sama hal-hal yang gak penting, lalu apa yang harus kamu pedulikan? Jawabannya adalah nilai-nilai hidup kamu. Apa sih yang benar-benar kamu hargai? Kejujuran, integritas, kebebasan, kebahagiaan keluarga, kontribusi buat sesama. Mark Manson mengajak kita untuk merenungkan, apakah tindakan dan pilihan kamu selama ini selaras dengan nilai-nilai yang kamu pegang? Kalau kamu memilih untuk peduli pada nilai-nilai yang benar-benar bermakna buat kamu, hidup kamu bakal terasa lebih otentik dan memuaskan. Gak peduli kamu lagi di fase mana dalam hidup, menentukan dan hidup sesuai nilai-nilai inti kamu itu kuncinya kebahagiaan jangka panjang. Di era digital ini, bodo amat jadi makin penting. Kamu pasti sering lihat kan? Orang pamer kesuksesan di LinkedIn, pamer liburan di Instagram, atau pamer hubungan romantis di TikTok. Kalau kamu nggak punya filter bodo amat, bisa-bisa kamu insecure parah. Ini tips praktisnya. Batasi screen time. Kadang, yang bikin overthinking itu, ya kebanyakan scrolling. Atur batas waktu. Atau unfollow akun-akun yang bikin kamu insecure. Fokus pada progres, bukan perfection. Gak perlu nunggu sempurna baru berani mulai. Yang penting jalan dulu. Ada kemajuan, sekecil apapun itu. Belajar bilang tidak. Kamu gak perlu selalu iyain semua ajakan atau permintaan kalau itu bikin kamu terbebani. Berani bilang tidak, itu salah satu bentuk bodo amat yang paling powerful. Definisi sukses itu personal. Jangan biarkan standar sukses orang lain jadi beban kamu. Sukses itu kamu yang definisikan sendiri. Ini juga penting banget buat self-love loh. Untuk kamu yang sudah lebih matang, yang mungkin sudah punya keluarga atau karier stabil, buku ini juga punya pesan mendalam. Kurangi beban, harusnya. Seringkali kita punya ekspektasi, harusnya aku begini, atau harusnya aku sudah punya ini. Filosofi bodo amat membantu kamu melepaskan beban harusnya yang gak realistis dan fokus pada apa yang sudah kamu miliki dan capai. Bersyukur itu penting. Prioritaskan yang benar-benar berarti. Di usia ini, energi mungkin gak sebanyak dulu. Jadi, memilih apa yang kamu pedulikan jadi makin krusial. Prioritaskan waktu dan energi untuk keluarga, kesehatan, pengembangan diri, atau legacy yang ingin kamu bangun. Bodo amat sama drama kantor yang gak penting, atau omongan tetangga yang gak membangun. Menerima diri sendiri dan proses hidup. Usia ini mungkin membawa pertanyaan besar tentang makna hidup. Mark Manson mengajarkan untuk menerima bahwa hidup itu proses. Ada pasang surutnya, gak perlu sempurna.
Yang penting terus belajar dan tumbuh. Menerima ketidakpastian itu adalah bentuk bodoh amat yang paling dewasa. Jadi, pada akhirnya, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini bukan cuma sekadar judul yang nyentrik, tapi ini adalah filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk lebih cerdas dalam memilih prioritas, mengelola emosi, dan hidup lebih otentik. Ingat, ini bukan tentang gak peduli sama sekali, tapi tentang membebaskan diri dari beban yang gak perlu supaya kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar bikin hidup kamu berarti dan bahagia. Gimana? Tercerahkan gak nih? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bagikan juga ke teman-teman kamu yang kayaknya butuh tamparan manis dari Mark Manson ini. Punya pengalaman pribadi menerapkan bodoh amat dalam hidup kamu? Share di kolom komentar di bawah ya. Aku tunggu cerita-cerita menarik dari kamu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa, bodoh amat sama yang gak penting dan lebih peduli sama yang berarti.